Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Singgi Hendra Wijaya Sulistia, asal instansi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, peserta Latsar tahun 2023, gelombang 2, angkatan 11, kelompok 4. Izin menampilkan hasil pengerjaan tugas agenda 1 yang diampu oleh Bapak Imran Rashid. Indonesia kaya akan keberagaman. Akulturasi budaya yang harmonis adalah modal sosial yang harus dijaga dan dikelola dengan baik. Susilo Bambang Yudhoyono. Andai kota itu peradaban, rumah kami adalah budaya, dan menurut ibu, tiang seninya adalah agama. Faisal Tehrani. Agama melarang adanya perpecahan, bukan perbedaan. Gus Dur. Agama itu bukan di baju, agama itu di dalam hati. Inti agama adalah kemanusiaan. Agustinus Wibowo. 3 tokoh inspiratif yang hidup di masa sekarang yang menunjukkan nilai-nilai bela negara. 1. Dr. Honoris Causa Ignatius Jonan, SE, MA. Ignatius Jonan sering dipanggil Jonan, ia lahir di Singapura tanggal 21 Juni 1963. Karir Jonan terbilang top chair setelah lulus kuliah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi Universitas Airlangga, Surabaya. Ia melanjutkan kuliahnya ke Fletcher School, Tufts University, Amerika Serikat. Namanya mulai ramai dibicarakan publik saat dia menjadi Direktur PT Kereta Api Indonesia pada usia 46 tahun. Jonan banyak melakukan gebrakan saat menjadi orang nomor 1 di transportasi massal ini, mulai dari pemberantasan pencaloan tiket, menerapkan sistem boarding pass, tiket daring, hingga penjualan tiket melalui toko retail. Toilet stasiun yang awalnya kotor dan harus membayar, kini digratiskan dan diperbanyak jumlahnya sehingga ada di setiap stasiun. Kereta yang belum memiliki AC dilengkapi AC dan diberi larangan merokok supaya penumpang nyaman dan aman. Prinsip profesionalisme selalu dipegang Jonan hingga Presiden terpilih Jokowi mengangkatnya menjadi Menteri Perhubungan dalam Kabinet Kerja tahun 2014-2019. Jonan adalah salah satu menteri yang diangkat menjadi menteri dari kalangan profesional. Yang kedua adalah Dr. Insinyur M. Basuki Hadimulyono, MSc. Lahir di Surakarta, Jawa Tengah, tanggal 5 November 1954. Bapak Basuki adalah anak keempat dari 8 bersaudara. Ayahnya adalah seorang tentara dari Angkatan Darat. Tempat tinggal Bapak Basuki saat kecil sering pindah-pindah mengikuti tugas ayahnya. Bapak Basuki hampir 31 tahun mengabdi di Instansi Pekerjaan Umum atau PU. Ia dikenal seorang pekerja lapangan dan menguasai medan pekerjaannya, karena ia memang betul-betul orang lapangan dan ahli di bidangnya. Tak heran bila karirnya di PU berakhir manis. Ia salah satu Menteri Kabinet Joko Widodo dari kalangan birokrat. Banyak tugas lapangan dipercayakan kepada Bapak Basuki dan dilalui dengan baik. Tidak heran bila Bapak Basuki dikenal benar-benar orang lapangan dan bukan tipe orang di belakang meja. Yang selanjutnya adalah Bapak Insinyur Joko Widodo. Joko Widodo lahir di Solo pada tanggal 21 Juni 1961. Ayah Jokowi bekerja sebagai penjual kayu dan bambu di sekitar Bantaran Kali Karanganyar, Solo. Sehingga bisa dikatakan kehidupan Jokowi itu jauh dari kata mewah.
Joko Widodo pertama kali terjun ke pemerintahan sebagai wali kota Surakarta pada tanggal 28 Juli 2005 hingga 1 Oktober 2012. Selepas itu, Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2012, sebelum terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia pada pemilihan presiden tahun 2014. Saat Pilpres tersebut, Joko Widodo terpilih bersama pasangannya Yusuf Kala. Dalam Pilpres 2019, Joko Widodo kembali terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan yang kedua. Kali ini Joko Widodo didampingi oleh Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin dan dilantik pada 20 Oktober 2019 untuk masa jabatan 2019 hingga 2024 mendatang. Pembangunan infrastruktur jadi program prioritas di masa kepemimpinannya yang pertama. Pembangunan yang dilakukan secara merata hingga ke daerah terluar Indonesia ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam sektor ini dibandingkan negara-negara lain. Di masa jabatan yang kedua, Joko Widodo mengalihkan fokus pemerintahan pada pembangunan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia untuk dapat bersaing dengan negara-negara lainnya. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.